Wassalamu ala rasulillah. Mari kita mengawali dengan membaca sebagian zikir pagi bersama-sama. Wahid, isnain, salasah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga Allah terus karuniai kita kemudahan dalam menuntut ilmu, istiqomah sampai nanti wafat husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk manusia paling mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-Baqarah ayat 260 jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا wa'lam anna Allah azizun hakim. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, selamat datang bagi yang baru bergabung. Mohon izin, mic-nya udah bisa? Suaranya udah seperti biasa atau belum? Bantu dicek ya mas. Yang di Instagram kenapa mas? Gak ada suaranya? Oh, gak ada suaranya. Apa ditukar sama ini mas? Kalau gak ada suaranya ditukar sama itu. Siap. Jamaah yang dirahmati Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Qala awalam tu'min,
Allah menjawab, apakah kamu tidak beriman? Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman ya Allah, tetapi ini untuk membuat hati saya lebih mantap. Lalu Allah berfirman, kalau begitu fakhudh arba'ah minat tayr, ambil 4 ekor burung. Minat tayr, ambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaik, lalu cincanglah olehmu 4 ekor burung tersebut. Summa da'uhunna fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Terus kamu taruh masing-masing cincangan bagian potongan burung yang sudah dipotong, ditaruh di gunung-gunung jemaah. Summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu terus kemudian silahkan panggil burung-burung yang sudah dipotong itu sesuai dengan bagaimana kamu mau. Wa'lam anallaha azizun hakim. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Begitu hadirin. Matiin aja dulu, nanti dihidupin. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke ayat ini. Kita mau bahas dan tadabur soal ayat ini, bahwa permintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah tentang agar Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Para ulama bersepakat tentang permintaan Nabi Ibrahim ini, diantaranya ketika Namrud berkata, Rabbil ladzi yuhyi wa yumit. Allah adalah zat yang maha menghidupkan dan Allah zat yang maha mematikan. Ini ada di 2 ayat kemarin, Al-Baqarah ayat 258. Jadi Nabi Ibrahim mau tahu nih bagaimana Allah menghidupkan dan bagaimana Allah mematikan. Nabi Ibrahim hendak meningkatkan pengetahuan tentangnya, yakni tentang ilmu yaqin, ilmu tentang keyakinan, ilmu iman. Beliau ini ingin membuat ilmu yakin menjadi ainul yakin lewat bukti-bukti yang Allah nanti berikan. Bagaimana ya Allah cara menghidupkan yang mati? Begitu Allah buktikan, keyakinannya semakin bertambah. Allah tanpa membuktikan pun Nabi Ibrahim sudah yakin. Qala bala, ya Allah saya mau udah yakin. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi ini agar supaya yatma'inna qalbi, makin mantaplah jiwaku, makin mantaplah hidupku, makin mantaplah keyakinanku padamu ya Allah. Jadi untuk memantapkan, kata para ulama, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, maka kalimat tentang ya Allah berikan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Adapun hadis yang berkenaan dengan ayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ahaqqu bisyak min Ibrahim id qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi." Kita lebih berhak ragu daripada Nabi Ibrahim ketika beliau berkata, ya Allah perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Lalu Allah mempertanyakan, apakah kamu belum beriman? Qala bala, kami sudah beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi kami menghendaki agar supaya atas pertolongan Allah kami mempunyai ilmu yakin, agar bertambah-tambah yakin. Dikabulkan permohonan Nabi Ibrahim lewat firman Allah, qala fakhudh arba'ah minat tayr. Kalau begitu, kalau kamu mau lihat bagaimana Allah menghidupkan jemaah daripada sesuatu yang sudah mati, ambil 4 burung, diambil 4 burung. Lalu Ibrahim disuruh fasurhunna ilai. Coba kamu cincang-cincang 4 ekor itu. Masing-masing ekor disembelih lalu dicincang-cincang, beberapa potong, beberapa bagian. Terus Allah berfirman, kamu taruh ya di gunung dan kamu sebar, jangan ditaruh di satu tempat. Akhirnya Nabi Ibrahim dari 4 ekor burung itu masing-masing disebar. Yang sini disebar di sini, ekor satunya lagi di sini, satu ekornya lagi di sini.
1 ekornya lagi di sini, 4 ekor di 4 tempat yang berbeda. Summad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Lalu Allah berfirman, setelah kamu ngasih, panggil burung yang sudah kamu potong, kamu cincang-cincang, kamu pindah di tempat sebaran yang berbeda, kamu panggil burung itu. Hai burung, kemarilah. Apa yang terjadi jemaah yang dirahmati Allah? Summad'uhunna, lalu burung itu pun dipanggil sama Ibrahim, ya'tinaka sa'ya. Burung itu pun kemudian datang kepada Nabi Ibrahim, kembali semula seperti burung yang sempurna hidupnya. Kembali hidup lagi jemaah. Allahu Akbar. Jadi Nabi Ibrahim ketika mau, ya Allah, agar aku bertambah keyakinannya, dikabulin sama Allah jemaah. Burung aja udah dicincang-cincang, ditaruh di gunung yang berbeda, dipanggil hidup lagi. Apalah arti masalah kita? Burung aja udah mati, Allah bisa hidupkan lagi dengan seizin Allah. Apalagi sesuatu yang selama ini mungkin kita rasa gak mungkin, udah mati ini mah gak mungkin bisa bangkit kembali. Udah mati ini mah gak mungkin bisa hidup kembali. Udah gak mungkin ini mah mustahil. Boleh jadi Allah dengan kemustahilan yang sering kita ucapkan, Allah membuatnya menjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Maka Nabi Ibrahim dikabulkan permintaannya ketika mau melihat bagaimana Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan, Ibrahim mengambil kepala burung itu dengan tangannya, kemudian memisahkan kepala dengan badannya, kemudian ditaruh di tempat yang berbeda-beda. Kemudian Allah memerintahkan Ibrahim untuk memanggil burung yang sudah terpisah badan dari kepalanya. Kata Sayyiduna Abdullah bin Abbas, burung itu kepalanya terpisah dari badannya, ditaruh di tempat gunung yang berbeda. Summad'uhunna, dipanggil, ya'tinaka sa'ya, dia datang jemaah dalam kondisi hidup. Allah. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lalu Ibrahim benar-benar menyaksikan burung itu datang, dan burung itu bersatu antara kepala dengan badannya setelah ia pisahkan lewat penggalan pisaunya. Lalu burung itu datang dalam keadaan hidup tanpa salah menemui siapa majikannya. Artinya tanpa salah menemui siapa orangnya. Summad'uhunna, burung kemarilah. Dia datang burung itu jemaah. Kayak free fly gitu. Free fly itu kan burung dilempar gitu. Brit 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 brit. Burung biasanya kakak tua, terus African grey, Afgrey. Terus ada burung kekep. Iya, burung kekep. Lovebird itu juga bisa tuh dijadiin free fly. Free fly itu adalah burung yang dilepas bebas, dia terbang terus nanti balik lagi. Begitu disemprit sama pemiliknya, prit-prit, burungnya itu turun lagi. Ada makau juga bisa. Itu burung udah dipisah kepala sama badannya, ditaruh, taruh, bisa datang lagi. Ini kekuasaan Allah. Allah dialah zat yang menghidupkan dan mematikan. Jadi yang disebut menghidupkan dan mematikan itu bukan kayak Raja Namrud. Qala rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Allah itu yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Kalau menghidupkan dan mematikan, loh saya juga. Sini prajurit 2 orang. Ditebas 1, dibiarin jalan 1. Coba lihat. Qala ana, aku, uhyi, aku menghidupkan. Tuh saya biarin jalan yang 1. Wa umit, dan aku mematikan. Tuh saya penggal langsung matikan dia. Ternyata hidup dan mematikan tuh bukan begitu jamaah. Menghidupkan itu dari biji. Masuk suaranya? Tetap belum? Teman-teman di Instagram coba tulis di kolom komentar, suaranya masuk seperti biasa atau kurang masuk? Masuk seperti biasa. Jadi yang namanya menghidupkan itu jamaah, dari biji dimasukkan ke dalam tanah, tumbuh akar-akar serabutnya. Saat Allah sudah berjanji, Allah ganti 10. Kalau di ayat ini janji Allah bukan 10. Allah berjanji akan mengganti siapa yang berinfak,
100 kali lipat. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi orang-orang yang bersedekah itu Allah ganti 700 kali lipat berdasarkan Al-Baqarah ayat 261. Tapi cara Allah mengganti jangan serta-merta dimaknai sebatas harta semata. Jamaah, kesehatan yang Allah berikan sama kita itu mahal harganya jemaah. Kita sehat kan mahal ya harganya. Gak ada yang bisa mengalahkan dari rezeki yang Allah karuniakan kepada seorang hamba melebihi kesehatannya. Ada seorang yang Allah berikan kecukupan dulu pernah cerita, saya tuh waktu kecil pengen banget beli rambut nenek, makanan rambut nenek jemaah. Makanan rambut nenek itu, tahu ya jemaah? Sini namanya apa? Makanan kayak gitu. Arum manis. Yang dalamnya itu gulali, yang luarnya kerupuk dijepit itu tuh. Dulu waktu saya kecil saya mau beli ini tuh, nggak mampunya, sangat nggak mampu karena nggak punya uang. Sekarang begitu saya punya uang, mau beli sayang, 1000 sayang. Nggak boleh karena alasan kesehatan. Dulu mau makan ini nggak bisa, nggak punya uang. Sekarang punya uang, mas, jangan makan itu mas, nanti diabetes. Ibu, jangan makan itu nanti kolesterol. Jangan ini, jangan itu nanti asam urat, nanti darah tinggi, nanti ini, nanti itu. Coba hadirin, berarti nikmat tertinggi seorang hamba itu apa? Sehat kan? Belum dulu uang kan? Sehat. Makanya orang berinfak sudah pasti Allah balas. Di ayat ini bahkan Allah balas fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Punya 7 tangkai, tiap tangkai ada 100 biji. 7 kali 100 berarti Allah balas berapa? 700 kali lipat. Kalau kita mensedekahkan satu kebaikan, Allah sudah siapkan 700 kali lipat balasannya. Dan Allah gak mungkin ingkar janji. Manusia oke, ingkar janji, bukan membenarkan ingkar janji, enggak. Tapi manusia kadang ingkar janji. Manusia kadang lip service. Manusia kadang pandai bersilat lidah. Manusia berjanji bisa saja dia pungkiri, tapi Allah gak mungkin. Allah itu gak mungkin memungkiri janji jamaah. Lagi kadang kitanya pelit. Makanya kemarin masih ingat gak ayat sebelum ini? Kita ketemu sama ayat yang berbunyi madzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Sudah terjawab belum kemarin tafsirnya? Kata para ulama, kenapa kok kalimatnya yuqridullaha qardan hasana? Pinjami Allah dengan pinjaman yang baik. Apakah Allah butuh pinjaman? La. Allah gak butuh sama pinjaman kita. Allah maha kaya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, gak butuh alam semesta. Innallaha ghaniyun hamidun. Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Segala pujian hanya layak disematkan untuk Allah, bukan kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kenapa? Madzalladzi. Kenapa? Diksi yang ada dalam ayat itu yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau meminjami Allah pinjaman yang baik? Kata para ulama, karena Allah tahu manusia itu amat pelit. Itu kan tafsirannya kemarin. Allah tahu manusia itu pelit, kikir, medit, koret, buntut gasiran, begini terus sama harta. Allah tahu. Makanya kalimat diksi yang ada dalam ayat tersebut yang kemarin tuh kita pelajari tuh yuqridullaha qardan hasana. Udah deh, sini pinjam. Bahasanya tuh bukan berarti Allah butuh ya, tapi ini tuh supaya Allah tuh tahu kita kikir, kita pelit. Ya Allah, tapi dibalikin kan. Tuh, kadang tuh manusia begitu jemaah.
Ya Allah dibalikin kan, tapi ya ini hamba. Ingat kemarin kita kalau seorang hamba mengucap Allahu Akbar berarti dia udah pasrah. Kalau dia nyerah sama Allah, Allah yang ngatur urusan hidupnya. Oh, ini hambaku sudah nyerah. Urusannya dipasrahkan ke saya. Mungkin gak Allah menyia-nyiakan hambanya yang sudah pasrah? Gak mungkin. Oh, ini hambaku udah nyerah nih. Allah yang akan turun tangan mengatur urusan-urusannya. Tapi kalau hambanya masih terus nantangin Allah, kayaknya mana ya Allah, mana ya Allah, mana. Aduh, bahaya jemaah. Ayat ini termasuk pengingat kita yang sukanya pelit, kikir, medit. Ayat ini menjadi reminder. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dan orang-orang, permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti dia punya satu biji yang dia tanam. Ambatat, tumbuh, sab'a, 7, sanabil, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatim mi'atu habbah, satu tangkainya punya 100 biji. 100 kali 7, 700. Saat jamaah berbuat baik dengan cara yunfiquna amwalahum fi sabilillah, berinfak di jalan Allah, jamaah langsung dapat. Kalau ayat Al-Baqarah 261, feedback dari Allah 700 buat kamu. Nanti Allah taruh di pos-pos sesuai dengan kebutuhan yang dihajatkan. Anaknya disehatkan, istrinya dibuat menjadi istri yang menerima, qanaah, pandai bersyukur, pandai mengelola keuangan suami. Suaminya Allah jadikan suami yang setia, suami yang setia, suami yang setia. Kenapa harus 3 kali? Ya karena rata-rata butuh perjuangan untuk laki-laki untuk setia. Nanti Allah jadikan rumah tangganya adem ayem, gak ada gitu ribut-ribut besar. Nanti Allah jadikan karirnya melejit, Allah jadikan profesionalisme dalam perjalanan episode karirnya semakin meroket. Nanti Allah jadikan usahanya makin barokah. Hadirin, coba dilihat sampai situ jemaah. Kalau terjadi perubahan dalam hidup seseorang selain atas pertolongan Allah, coba dilihat di bab ini. Yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Coba lihat bab ini. Ini orang berubah hidupnya. Biasanya ada pola pemberian yang juga berubah dalam hidupnya. Artinya beliau nih orang yang juga suka berderma. Tangannya tuh enteng. Oh, ada ini ya. Sinyalnya langsung ditangkap jemaah. Allah ngasih sinyal macem-macem. Hadirin, sebentar lagi hari Jumat, Masjid Fatimah Garung punya beragam rangkaian-rangkaian program. Ada sedekah beras, ada sayur mayur. Demikian juga dengan Masjid Muhammad Al-Fatih. Mohon doanya ya. Baru begitu cetek. Allahu Akbar. Bukan di sini aja, tapi dimanapun. Bukan cuma di Masjid Fatimah Garung atau di Masjid Muhammad Al-Fatih rahimakallah, bukan. Tapi dimanapun. Mereka-mereka yang pandai menangkap sinyal yang Allah beri, begitu mereka keluarkan di jalan Allah, 700 kali lipat balasan Allah sudah menanti untuk mereka. Dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak pernah ingkar janji. Kamu udah ngeluarin ya tadi ya? Sudah ya Allah. Udah sedekah tadi ya? Sudah ya Allah. Kata Rasulullah, riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih, mutawatir, hadis qudsi. Allah berfirman, Nabi bersabda, ya bena Adam, anfiq unfiq alaih. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu duluan, nanti aku ganti infak yang kamu keluarkan. Belum lagi riwayat Tirmidzi, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani.
Ma min yaum, nggak ada hari illa kecuali malakani yanzilani. Setiap subuh ada 2 malaikat yang turun menemui seorang hamba. Jadi tiap-tiap hamba itu ada 2 malaikat. Nih. Wa yaqulu ahaduhuma, malaikat yang pertama berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah atas orang yang berinfak di waktu subuh. Wa yaqulul akhar, malaikat kedua mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Wahai Allah, miskinkan orang yang menahan dari berinfak di waktu subuh. Jadi jemaah, waktu subuh kita tuh setiap hari selalu ada 2 malaikat. Yang satu doain kaya kalau kita infak, yang satu doakan miskin. Kenapa? Saya mengajak diri saya dan semua teman-teman, kalau bisa tiap subuh sedekah rutin. Gak perlu nominalnya gede, mulai awali dari 100 perak. Rutin aja tiap subuh. Supaya apa sih? Supaya kita dapat doa dari malaikat. Mana tadi kerandanya jemaah? Di belakang kerandanya. Agak-agak di situ, Mas. Jemaah yang dirahmati Allah, ternyata itu jemaah. Khasiatnya itu di situ jemaah. Dan waktu subuh sampai kapan? Waktu subuh sampai saat kita, waktu subuh itu sampai saat kita, jazakumullah khair. Waktu subuh itu sampai saat nanti terbitnya syuruk. Itu waktu subuh tuh jemaah. Ya kalau nggak bisa cash gimana? Kirim transfer? Bisa. Bisa kalau transfer. Nggak apa-apa, silahkan. Kemana? Senyamannya jamaah. Senyamannya jamaah. Ada QRIS. Kalau QRIS itu biasanya bisa 1.000, 2.000, 100 perak bisa. Kalau transfer antar bank minimal 10.000 ya kalau nggak salah. Silakan, sesuai kemampuan. Dan gak harus kepatok, aduh 10.000, enggak, 100 perak juga gak apa-apa kok. Yang penting tiap subuh keluarin. Kalau gak masukin, transfer aja. Rutin ya. Kata Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mala indallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai yang adwamuha, yang rutin walaupun sedikit. Makanya tadi saya bilang, jemaah gak perlu langsung 10.000. Jemaah mulai aja dulu setiap subuh dari 100 perak. Tapi mah rutin 100 perak. Sebulan berapa sih kalau setiap hari subuh waktu subuhnya 100 perak? Sebulan berapa? 3.000 perak. Jemaah parkir berapa? 2.000. Ya udah awali aja dulu dari 100 perak. Sebulan 3.000 perak. Alhamdulillah Ustadz, saya naik ya. Boleh boleh. Naik berapa? Silakan. Naik 1.000 boleh silakan. 1.000 berarti sebulan 30.000. Kan sehari 1.000. 1.000. Udah lapang dadanya, ringan jamaah. Ya Allah hadirin, itu janjinya Rasulullah loh jamaah. Berdasarkan wahyu dari Allah, nggak ada di waktu subuh. Ma min yaumin, tidak ada hari yusbih pada waktu subuh. Ibadu fihi, menjumpai seorang hamba illa kecuali malakani yanzilani. Ada 2 malaikat turun ke kita. Wa yaqulu ahaduhuma, malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, itu yang berinfak ganti. Ya Allah, kayakan ya Allah, lipat gandakan ya Allah. Wa yaqulul akhar, dan malaikat kedua mendoakan, Allahumma a'ti, ya Allah, berikan mumsikan. Tahu arti mumsikan? Ya Allah, berikanlah mumsikan, kemiskinan, talafa pada seorang hamba yang menahan dari berinfak.
Berarti kalau kita nggak sedekah, dapat doa yang mana? Malaikat yang pertama atau malaikat yang kedua? Kedua. Jadi sudah tahu kenapa sampai detik ini hidup kita tidak pernah melihat keajaiban, masih stuck begitu-begitu aja. Boleh jadi jawabannya karena tiap subuh kita didoakan miskin oleh malaikat. Saran saya, mohon maaf sekali lagi jamaah, tolong mulai besok subuh masing-masing kita tukerin, jangan besok subuh deh, ntar pulang ngaji tukerin uang 3.000 tuker 100 gelo, 100 gelo. Tukerin jemaah. Mulai hari ini ntar pulang ngaji tuker 100 gelo. 100 gelo itu artinya 100 perak, tukerin. Taruh di tempat dimana kalau tiap mau subuh tak ikut. Kalau jamaah kerepotan udah tuh masukin ke jok motor dah. 3.000 tapi bentuknya 100 gelo. Ntar subuh 100 gelo, 100 perak, 100 perak. Awali dari 100 perak gak apa-apa jamaah. Yang penting tiap subuh kita dapat doanya malaikat. Jangan sampai enggak ya jemaah, eman-eman soalnya. Ini mah tentang IA, ilmu amal, dapat ilmu ya diamalkan. IA, ilmu langsung amal. Ilmu langsung amal, ilmu langsung amal. Karena sedekah subuh itu spesial. Kenapa kok gak waktu zuhur? Kenapa kok gak asar? Kenapa kok nggak maghrib? Kenapa kok nggak isya? Karena dalam riwayat Tirmidzi sedekah subuh ini spesial. Dia langsung didoakan oleh malaikat, spesial. Sahabat mumpung bangun, kalau ada di antara sahabat belum sedekah, saran saya coba cepat sedekah. Masukin ke kotak infak di rumah masing-masing, di musola masing-masing, masjid masing-masing, surau di kampung, di desa masing-masing. Masukin 1.000 perak atau 100 perak gak apa-apa. Gak usah mulai, belum juga langsung mulai dari gede enggak, tapi diawali dari ringan-ringan dulu semampunya. Kalau 100 perak masing-masing kita mampu gak kira-kira? Insya Allah mampu ya jemaah. 100 perak insya Allah masing-masing mampu. Mulai aja dulu dari yang ringan-ringan. Ada di mana kalau misalkan mau TF silakan sesuai dengan kenyamanan jamaah. Dirutinkan, rutin sesuai dengan nyamannya jamaah mau kemana silakan aja. Kalau yang ada di grup sahabat UIR gimana? Pakai di situ boleh, silakan. Kalau ada yang di grup sahabat UIR ada QRIS-nya atau ada link nomornya, silakan aja senyamannya jamaah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Permisalan orang yang infak di jalan Allah seperti orang yang punya 1 biji, ditanam olehnya tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai mi'atu habbah, punya 100 biji. Berarti 100 kali 7 tangkai berapa? 700 kali lipat. Itu balasan Allah untuk yang bersedekah fi sabilillah, di jalan Allah. Pertanyaannya, di jalan Allah itu yang mana? Saya menjawab berdasarkan jawabannya para ulama, yang dimaksud dengan fi sabilillah adalah setiap perhelatan atau kegiatan yang di dalamnya terdapat syiar agama Allah, itu disebut fi sabilillah. Kasih makan anak yatim itu syiar. Memberi makan kepada mereka-mereka yang membutuhkan itu syiar. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, itu syiar. Terus jamaah ngaji itu syiar. Jamaah menghilangkan rasa laparnya dari guru-guru, muazin, marbot masjid itu syiar. Jamaah nanti bangun pondok itu syiar. Jamaah nanti bangun jalannya dipakai untuk berkegiatan, orang ada yang mencari nafkah dan ini dan itu syiar. Jamaah bangun masjid itu ya syiar. Semuanya variannya banyak. Berinfak untuk nolong agama Allah tuh variannya banyak. Kalau jamaah kebingungan, tiru kisahnya Abu Thalhah. Masih ingat? Buraiha. Abu Thalhah sama
kebun Buraiha atau Buhaira. Kebun apa? Buraiha. Kebun Buraiha. Kebunnya Abu Talha itu letaknya strategis. Begitu dengar satu ayat tentang infak, Abu Talha bilang sama istrinya, sayang, mana yang paling dicinta, mana yang paling disuka, mana yang paling bagus? Itu kebun Buraiha. Ya udah, sama Abu Talha beliau datang ke Rasulullah. Kalimatnya begini, ini ditiru jemaah. Kalau jemaah bingung, tiru kalimatnya Abu Talha begini. Ya Rasulullah, sungguh kebun ini adalah kebun yang aku dan keluargaku paling suka dan paling kucinta dan paling bagus, letaknya paling strategis. Maka wahai Rasulullah, kuserahkan ini padamu. Jawaban kalimatnya, ya Rasulullah, kebun ini kuserahkan padamu, silahkan ya Rasulullah. Apapun yang terbaik, kulo manut jenengan ya Rasulullah. Kalau kata orang Jawa kita, saya ikut jenengan ya Rasulullah. Sebagian ulama muhaddis, beliau menjelaskan kenapa Abu Talha mengatakan begitu. Karena boleh jadi kalau menurut beliau, bisa saja jamaah dapat pahala tapi kurang maksimal. Tapi karena lisannya Abu Talha mengatakan, saya nderek jenengan ya Rasulullah. Yang paling dibutuhkan apa? Yang paling urgen apa? Rasul tahu, dan itu jamaah saat diposkan ke sana, pahalanya lebih besar jamaah. Mungkin kita maunya, oh ini kesini ya. Tapi boleh jadi menurut kacamata orang yang betul-betul gerak di bidangnya, itu belum terlalu urgen. Paham aja? Menurut Anda, oh saya maunya buat ini ya. Anda memandang bagus, tentu saja itu bagus. Tapi kan kata para ulama, orang berilmu bukanlah orang yang pandai memperbandingkan antara buruk dan baik. Karena sudah jelas orang yang berilmu akan memilih yang baik. Tapi orang berilmu adalah alim. Orang alim disebut alim adalah ketika dia mampu memilih yang terbaik di antara yang baik. Itu hikmah kisahnya Abu Talha yang beliau datang kebun Buraihanya, dikatakan ya Rasulullah silahkan nih, sesuka Anda ya Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah. Ternyata begitu ya sahabat. Sayyidina Utsman bin Affan, ya Rasulullah ini saya ikut jenengan aja. Begitu juga loh. Yang terbaik menurut jenengan, kacamata jenengan, karena jenengan yang lebih paham, maka hamba ikut Anda ya Rasulullah. Maka saya ikut jenengan ya Rasulullah. Sayyidina Utsman kan begitu juga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman ibnu Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Begitu. Karena Rasul tahu mana yang terbaik di antara yang baik. 700 kali lipat. Perumpamaan ini lebih menyentuh karena banyak orang kadang membilang atau menghitung nominal angka. Nanti jamaah ketemu di Quran surah Al-An'am ayat 160. Coba buka jamaah Al-An'am surah nomor 6 ayat 160. Al-An'am ayat 160. Ma jaa'a bil haqqi falahu asyru amsalha. Barang siapa yang ma jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha. Barang siapa yang berbuat baik satu, Allah balas asyru berapa? 10 kali lipat. Jadi kalau Al-An'am ayat 160 itu 10 kali lipat, kalau Al-Baqarah 261 700 kali lipat. Dan Allah gak pernah bohong. Jemaah pernah dapat ketiban rezeki, ya Allah kok
banyak banget ya. Itu karena apa? Emang dikira karena hebatnya amalnya jamaah? Enggak. Karena boleh jadi ada orang yang jamaah tolong lewat pemberian. Ya Allah, hamba kok dilancarinya rezekinya. Emang itu dikira karena jamaah semata? Enggak, boleh jadi karena jamaah ngasih tukang parkir itu tersenyum, tukang parkir itu membiayai anaknya, tukang parkir itu pulang dengan 2.000 yang jamaah kasih, beliau menjajani anaknya. Pak mau jajan, alhamdulillah bapak tadi baru markirin, ini dapat 2.000 dari orang, nih buat kamu nak jajan, anaknya tersenyum, tukang parkirnya tersenyum. Boleh jadi lewat apa yang kita sedekahkan untuk nolong agama Allah kan. Emang tukang parkir agama Allah Pak? Ya kan di jalan Allah juga, dalam berbaginya kita kan kita niatnya untuk Allah. Dia menjadi seorang ayah menafkahi anaknya, dia kan juga untuk menjalankan kewajibannya kepada Allah, mencari nafkah. Lagi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan pernah ngerasa ya jamaah, harta miliknya kita bukan, harta mah miliknya Allah. Makanya rumus memberi kan bil, masih ingat rumusnya? B-I-L, B-nya apa? Berikan, I ikhlaskan, L lupakan, udah. Dan rumusnya kata Nabi, Allahumma hadza minka, lanjutannya walaka. Ya Allah, ini darimu kembali padamu. Nabi nggak ngucap ya Allah ini dari saya ya, bukan. Yang Nabi ucap Allahumma hadza minka walaka. Riwayat Imam Tirmidzi. Nabi pakai ketika Nabi mau menyembelih, Nabi pakai ketika Nabi mau berjuang, Nabi pakai ketika Nabi mau berderma, Nabi pakai itu rumusnya. Bahkan diceritakan oleh salah seorang istri Nabi, Nabi itu suka kalau dapat rezeki, Nabi itu sukanya itu harta keuntungan langsung habis sebelum 3 hari, kecuali disisakan sedikit untuk membayar hutang kalau punya hutang misalkan. Kalau kita dapat keuntungan, kira-kira ditabung atau harus habis sebelum 3 hari? Tabung lah, jadi aset lah, jadi tanah, jadi rumah, jadi ini, jadi itu. Kita mau begitu. Kalau Nabi, sungguh aku suka harta ini sudah habis sebelum 3 hari untuk kubagikan kepada semua kaum muslimin. Ya Allah. Ditiru siapa? Sahabat Nabi. Tahu yang niru siapa? Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf. Pada satu malam Sayyidina Abdurrahman bin Auf untung 1 peti emas, miliaran jemaah. Dia bingung begini, istrinya keluar terus, sayang kamu kenapa bingung? Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf dalam kitab Ashabur Rasul jilid yang pertama di bab yang ke-9, beliau bilang, duh saya bingung nih, kebanyakan untungnya kita nih. Saya mau malam ini tolong harus habis. Karyawan-karyawannya dipanggilin jemaah. Semua karyawan Abdurrahman bin Auf dipanggilin. Tolong ya, ini 1 peti emas, keping-keping dinarnya masukin ke kantung-kantung. Untuk kamu ambil 1 kantung masing-masing dan bagiin. Pokoknya aku mau malam ini harus habis. Gelisah aja. Terus akhirnya di packing. Ketok pintu rumah masing-masing. Kan zaman dulu begitu ya. Gak dipanggil, ketok pintu rumah masing-masing, dibagiin. Ini Pak, dari siapa? Dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dari siapa? Dibagiin semua. Sudah habis. Abdurrahman bin Auf cuma ngucap, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Udah habis ya Allah, uangku udah habis ya Allah. Semua sudah aku pakai untuk kaum muslimin, supaya kaum muslimin nyaman hidupnya, punya harta, ada pegangan. Lah besoknya itu jemaah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kaget jemaah. Kalau malam itu datang keuntungan 1 peti emas, besoknya Allah balas keuntungannya 2 peti emas. Geleng-geleng lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini saya tuh pengen miskin tapi gak bisa miskin. Kan emang ada pawaan kaya ya jemaah.
Kata sejarawan, sahabat Nabi yang salah satunya triliuner selain Zubair bin Awam dan Utsman bin Affan adalah Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itu bukan miliarder ya, tapi triliuner. Bahkan kata sejarawan, Abdurrahman bin Auf seolah Allah kasih kecerdasan. Dia melihat batu, diangkat batu itu, ada uang di balik batu itu. Jadi Sayyidina, itu tuh pujian dari para sejarawan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf tuh kalau ngelihat batu, diangkat, batu ya, diangkat begini aja, itu jadi duit jemaah. Kan kita ada ya, emang kepalanya tuh kepala bisnis. Saya ngeliat dari orang ini, apa nih yang bisa dijual nih? Kepalanya kayak bisa dijual nih. Maksudnya isi kepalanya beliau bisa dijadikan uang. Orang lihat, ini di Wonosobo kayaknya belum ada cucian motor sama cucian, misalkan gitu ya. Oh ya, cucian motor, akhirnya jadi uang. Kan ada orang yang emang brilian ya jemaah. Ngelihat apa jadi uang, ngelihat apa jadi rezeki. Kan ada kayak gitu kan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu salah satunya. Allahu Akbar walillahilhamd. Tapi ada emang pawaannya nggak bakat. Ada pawaannya nggak bakat. Ada yang pawaannya bakat, ada yang pawaannya nggak bakat. Tapi bakat juga masih butuh kerja keras kan. Nggak serta-merta karena bakat. Karena kerja keras. Lawang Abdurrahman bin Auf ditawarin aja sama Sa'ad bin Rabi, wahai saudaraku, aku mendengar kamu dulunya kaya, betulkah? Betul, kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa yang kamu bawa? Tidak aku bawa kecuali pakaian yang melekat di badanku. Gak bawa apa-apa ke Madinah tuh, modal nol jamaah, tangan kosong, bayangin jadi jamaah. Padahal di Mekah kaya raya, keluarganya masih kafir, tinggal. Hartanya gak boleh diambil, tinggal. Saya yakin Allah bersama saya. Dan ini loh, ada kecerdasan tentang menjadikan batu menjadi harta. Itu Abdurrahman bin Auf punya kecerdasan itu. Terus Sa'ad bin Rabi bilang, ya saudaraku, karena kamu dulunya kaya, saya juga orang kaya, dipersaudarakan sama Rasulullah. Sa'ad bin Rabi dan Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau mengatakan, saya punya kebun kurma. Kalau kamu mau, setengah buat kamu, setengah buat saya. Saya punya sekian M, setengah miliar buat kamu, sekian M-nya nanti buat saya, bagi dua. Dan saya punya 2 istri, mana yang kamu suka? Bilang sama saya, nanti saya ceraikan istri saya itu. Lalu kalau selesai masa idahnya, kamu boleh nikahi istri saya yang kamu suka. Kalau Anda ditawarin gitu jemaah, apa Anda bakal ngomong jemaah? Jemaah, ini saya 2 tanduran jagung 2 hektar, tanduran kol, kembang kol 2 hektar, oncang 2 hektar. Udah pokoknya total 6 hektar ini, 3 hektar buat antum, 3 hektar buat saya. Antum cari perempuan paling cantik di desa Garung, pilih, saya siapkan fasilitas semuanya. Anda bakalan terima atau Anda tolak? Tidak nolak. Ini hebatnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, semoga Allah berkahi hartamu dan semoga Allah berkahi keluargamu. Dullani ala suq. Terima kasih ya, jazakumullah khairan, cukup tunjukkan kepadaku ala suq, di mana pasar. Ya Allah. Kalau kita mungkin nggak nolak maksudnya. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf betulan ditolak jemaah. Padahal dia bisa aja, oh ya udah di sini. Langsung diterima, bisa aja langsung jadi orang kaya beliau jemaah. Seperti Sa'ad bin Rabi. Tapi beliau bilang, cukup tunjukkan aku di mana pasar. Nih dalam kitab Ashabur Rasul, yang pertama dijual minyak samin dan susu jemaah. Minyak samin itu jualan mentega. Kalau bahasa kita sekarang jualan kebutuhan pokok. Jualan susu, minyak samin. Bulan pertama punya keuntungan 2 kali lipat dari pertama kali merintis. Bulan kedua berlipat-lipat. Bulan ketiga banyak resellernya. Banyak orang kula di beliau. 1 tahun beliau mampu membeli kedai di pasar Madinah. Dan beliau mampu untuk meresellerkan banyak orang untuk jualan Allah.
Emang ilmu marketingnya beliau dahsyat jemaah. Dullani ala suq. Tunjukkan aku di mana pasar. Di mana tempat orang ngumpul tuh di mana sih? Saya mau lihat kayak gimana. Emang kalau orang jemaah ini bagus jemaah. Kalau orang sudah punya ilmunya, punya polanya, nanti dia mulai dari nol pun kalau udah paham polanya bakal ketemu jemaah. Oh, polanya begini, polanya begini, polanya begini. Kalau udah paham polanya, nanti mulai dari nol pun dijabanin sama dia jemaah. Karena dia udah tahu polanya. Oh, di Mekah polanya begini, di Madinah pasti nggak jauh berbeda. Dan tahu di balik itu keberhasilan menjadi triliunernya Abdurrahman bin Auf. Semoga jamaah semua juga Allah titipkan karunia kelebihan harta untuk menolong agama Allah. Ada kunci ketekunan, kedisiplinan, kejujuran, kelapangan hati, sedekah. Kunci-kunci saudagar-saudagar topnya Rasulullah ternyata salah satunya sedekah. Pas banget sama ayat yang lagi kita bahas, Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, Allah ganti berapa? 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan tanpa batas kepada siapa yang Allah mau. Jadi 700 kali lipat tuh bukan angka paten. Mohon maaf, tapi Allah bisa lebihkan. Bisa 1000, 2000 kali lipat, 1 juta kali lipat, 1 miliar kali lipat. Bisa atau bisa? Bisa. Wallahu, dan sungguh Allah itu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa lebih tinggi dari 700 liman yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi jangan patokannya dia harus 10, harus 700. Enggak. Allah bahkan bisa balas lebih dari 700 kali lipat. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-karunianya dan Allah lagi maha mengetahui. Walau enggak ada orang yang tahu jamaah sedekah, Allah tahu. Walau tidak ada orang yang berterima kasih atas pertolongan kita yang kita berikan pada mereka, Allah tetap tahu. Walau gak ada satu manusia pun yang mengucap jazakumullah khairan ya mas, Allah tetap tahu. Barakallahu fikum. Tetap semangat jamaah, bersedekahlah semampu yang kita bisa. Semoga Allah karuniai kehidupan kita, kehidupan yang lapang di dunia, lapang di akhirat, terhindar dari siksa api neraka. Bagi sahabat TikTok, YouTube maupun Instagram, kalau ada yang berkenan membersamai di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Ada mas? Dari jamaah wujud soal? Alhamdulillah. Gak ada soal Mas Ari? Maaf ibu? Gak ada. Silakan Bu Lili, fadhol Bu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf waktu sudah siang, saya tanya satu saja. Tadi Ustadz sudah sampaikan ayat 261, berinfak di jalan Allah dilipatkan sampai 700 kali lipat. Kemudian di ayat yang lain itu tadi Al-An'am ayat 160, iya, betul? Itu 10 kali lipat. Itu pengertiannya bagaimana? Oh iya. Jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakumullah khairan jazaa. Itu pengertiannya bagaimana? Kok kontradiksi ya? Kontradiktif. Al-An'am 160 10 kali lipat, Al-Baqarah 261 700 kali lipat sampai bahkan tak terhingga. Nanti penjelasannya ada di hadis Muslim. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin fa'amilaha katabahallahu 'indahu asyra hasanat ila 700 di'fin au at'afin katsira." Kata Rasulullah, siapa yang berniat baik lalu diamalkan, minimal Allah balas ambang batas minimalnya. Jadi kalau kita bicara ambang batas minimal, ambang batas unlimitednya itu ada di riwayat Muslim.
Jadi bukan ayat ini saling berbenturan, enggak sama sekali. Tapi ada ambang batas minimal. Ambang batas minimalnya Al-An'am 160. Minimal Allah balas 10 kali. Enggak pernah Allah balas sama tuh, enggak pernah. Kita sedekah 1, Allah balas 1 tuh enggak pernah. Minimal 10 kali lipat. Kata Rasulullah yang tadi, asyra hasanat 10 ila sab'imi'ati di'fin sampai 700 kali lipat, au at'afin kasira. Ambang batas tak terbatasnya adalah au at'afin kasira. Allah balas dengan nominal yang tidak terbatas atau tak terhingga. Jadi bisa 1000, 1.000.000.000, 1 triliun kali lipat, itu sesuai dengan maunya Allah. Jadi seperti itu cara memahami perbedaan ayat yang Al-Baqarah 261 dengan Al-An'am ayat 160. Ambang batas minimalnya pasti setiap satu kebaikan yang dilakukan Allah balas 10 kali lipat. Ambang pertengahannya 700 kali lipat. Ambang tertingginya Allah balas tanpa batas. Barakallahu fikum. Semoga Allah memuliakan jamaah semuanya. Selamat atas segala apa yang telah diraih, sukses dunia akhiratnya mudah-mudahan. Dan terima kasih banyak jamaah sudah merelakan waktu baik offline maupun online, sudah bersedia untuk sama-sama belajar. Dengan penuh kerendahan hati kami mengucap jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dengan balasan terbaik, dan semoga Allah mengganti semua yang direlakan, waktu luang, kesempatan, dengan syurga firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon doanya ya jamaah, mudah-mudahan Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 2 Allah berkahi dan Allah mudahkan. Dan bagi sahabat, kalau ada yang mau rutin setiap subuh untuk membersamai, sahabat bisa cek di Sahabat Uwir di grup kita. Di grup kita itu ada informasi kemana kalau sahabat mau ikut andil dalam membersamai masjid. Begitu, jazakumullah ahsanal jaza. Salam buat keluarga di rumah. Insyaallah kita ketemu, kalau nggak di Indonesia, semoga ketemu di Mekah atau Madinah sembari berhaji atau sembari berumrah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.